Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia, sehingga kita masih dalam keadaan sehat tak kurang apapun. Perkenalkan, saya Rahma Mahsa Arista yang bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi ini. Ada juga anggota kelompok saya yang terdiri dari Triwinarsi, Risa, Fitri, dan Salma. Bisa untuk digeser? Di sini kita akan membahas tentang permasalahan oligopoli dan monopoli di luar negeri. Untuk pemateri pertama, yaitu Risa, untuk membahas tentang oligopoli media massa Australia. Untuk Risa, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang oligopoli media massa Australia. Dalam konteks media massa di Australia, korelasi antara media massa terhadap politik dan pemerintahan lebih erat lagi karena praktek oligopoli yang berlangsung ada di sana. Media massa di Australia hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha kaya saja, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks kepemilikan media massa berlaku sistem yang sangat oligopoli. Oligopoli berkembang karena faktor ekonomi dan politik. Maka ketika ada suatu perusahaan media massa yang kekurangan finansial ketika berproduksi, maka para pengusaha kaya bisa menjadi donatur atau terkait pemberian izin. Disinilah oligopoli itu terjadi. Baik, terima kasih untuk Risa atas penjelasan materinya. Yang kedua adalah penguasa media di Australia yang akan dijelaskan oleh Fitri Maulida. Untuk Fitri Maulida, dipersilahkan. Oke, maaf sebelumnya. Oke, lanjut tadi terkait penguasa media di Australia. Di sini ada dua penguasa media yang dimana sangat terkenal. Salah satunya ada Rupert Murdoch. Si Rupert Murdoch ini News Corporation miliknya itu ke berbagai pelosok dunia, yaitu terkait pemilik saham di Fox Network, Star TV, Studio Henry Fox, Surat Kabar, The Times and the Sun di London, televisi kabel Fox News, Fox Sports, dan lainnya. Dan di Australia sendiri, Murdoch memiliki 18 televisi lokal. Di sini walaupun Rupert Murdoch terkenal, tapi dia ada beberapa orang yang membencinya, dikarenakan ada beberapa banyak bukti bahwa ideologi dari Rupert Murdoch ini profit dan pertumbuhan finansial dan hanya memandang sebagai pertumbuhan finansial saja. Banyak cerita tentang bagaimana Murdoch menolak suatu isi atau bahkan mendukung isi dari berita itu sendiri demi keuntungannya sendiri. Oke, lanjut. Toko yang kedua, penguasa media di Australia kedua ini yaitu Kerry Packer. Dia memiliki Australian Consolidated Press dan Publishing and Broadcasting Limited. Dalam bidang media, PBL memiliki 9 jaringan televisi di Australia dan Australian Consolidation Press PBL memiliki jumlah investasi yang besar dalam berbagai televisi berbayar dan jaringan televisi digital seperti Foxtel dan Sky News Australia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Fitri Maulida. Yang selanjutnya, untuk permasalahan oligopoli di Australia ini akan dijelaskan oleh Risa.
Untuk Risa dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan oligopoli di media massa Australia. Ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu media massa di Australia itu hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha saja. Di mana tadi sudah dijelaskan ada dua penguasa yaitu Rupert Murdoch dan Gary Parker. Yang kedua, membentuk suatu media massa itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi setelah suatu media terbentuk masih dibutuhkan dana yang tidak kalah besar untuk biaya-biaya produksi ketika menjalankannya. Faktor yang terakhir yaitu faktor-faktor politik yang ada, seperti pemberian izin membuat televisi ke beberapa perusahaan tertentu saja. Hal ini mengakibatkan beberapa dampak. Bagi masyarakat Australia sendiri, tidak lagi bisa memilih mana media yang independen dan terbebas dari oligarki media massa. Pemilik-pemilik media dan manajer-manajernya sedikit sekali pilihan yang tersedia bagi seorang staf di media yang tidak suka dengan perintah, di mana perintah intervensi dari atasan tersebut membuat mereka tidak dapat bebas keluar masuk perusahaan. Namun berbanding terbalik ketika para penguasa mendapatkan keuntungan dari oligopoli tersebut. Yang terakhir, banyak sekali surat kabar di Australia yang mengalami kebangkrutan karena masalah finansial. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Risa atas penjelasannya. Kemudian untuk cara mengatasi permasalahan ini akan dijelaskan oleh Salma Nurhaliza. Untuk Salma, dipersilahkan. Salma on mic. Maaf. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang cara mengatasi oligopoli media massa di Australia. Yang pertama yaitu media di Australia berkembang selain karena faktor ekonomi, juga karena faktor politik, mengakibatkan upaya kelompok kepentingan dan penekan di Australia cukup sulit melumpuhkan kokohnya tembok oligopoli media massa di Australia. Lebih jauh, pemain lama raja-raja media di Australia sudah mendapatkan kemapanan yang sangat sulit diganggu, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks politik. Yang kedua, seharusnya media mengedepankan prinsip diversity of ownership dan plurality of content, di mana penjelasannya yaitu jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja, sehingga individu dan komunitas memiliki akses yang sama kepada media massa. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Salma atas penjelasannya. Kemudian untuk permasalahan monopoli di luar negeri, yaitu monopoli bisnis Google di Amerika Serikat yang akan dijelaskan oleh Tri Winarsi. Untuk Tri Winarsi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu permasalahan monopoli di luar negeri, yakni monopoli bisnis Google di Amerika Serikat. Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang mempersiapkan penyelidikan terhadap Alphabet Inc. Google. Pasalnya, perusahaan teknologi terbesar tersebut diduga melanggar undang-undang anti-monopoli dalam pengoperasian bisnis teknologinya. Pejabat dari Divisi Antitrust, Departemen Kehakiman, dan Komisi Perdagangan Federal, keduanya telah membahas undang-undang anti-monopoli dan dalam pertemuan terakhir mereka bertujuan untuk memberikan yurisdiksi keadilan atas Google. Penyebab dari terjadinya hal ini adalah Google memonopoli dan menghancurkan persaingan melalui perjanjian eksklusif dengan operator seluler dan membuat perangkat termasuk Apple yang menjadikan Google sebagai browser utama mereka. Dengan Google mendominasi iklan digital dengan menguasai 70% pasar.
Ada beberapa argumen dari perusahaan dan dalam pembelaannya. 1. Google memiliki banyak persaingan. Perusahaan menunjukkan kesimpulan lama dari Federal Trade Commission yang mengatakan bahwa pesaing Google tidak selalu terbatas pada mesin telusur waktu. Selain itu, jumlah pemain yang menyediakan layanan tersebut terus bertambah sejak saat itu. 2. Gugatan tidak menunjukkan bahaya bagi konsumen. Google mengatakan bahwa DOJ gagal menunjukkan sesuatu yang spesifik yang akan membuktikan konsumen terkena dampak negatif oleh Google. Karena Google Browser gratis, Departemen Kehakiman tidak dapat mengklaim konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi sehubungan dengan kesepakatan Google. Hal itu menyebabkan terjadinya beberapa dampak, yaitu membuat hampir tidak mungkin para pemain lain bersaing dengan Google. 2. Kolom pencarian Google, YouTube, ulasan, peta, dan bisnis lainnya yang sebagian besar merupakan layanan gratis untuk konsumen dan dibiayai oleh iklan, telah menjadikannya sebagai perusahaan terkaya hanya dalam waktu 2 dekade. Dan cara mengatasinya adalah adanya tuntutan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, mulai dari membubarkan bisnis Google hingga membatalkan beberapa kesepakatannya yang sudah berjalan. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Triwinarsi atas penjelasannya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu oligopoli media massa di Australia memiliki beberapa penguasa penting, yaitu Rupert Murdoch, Kerry Packer. Media massa di Australia hanya dikuasai oleh pengusaha-pengusaha kaya. Permasalahan ini tentunya mempunyai dampak, berikut dengan cara mengatasinya yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian beberapa argumen dari permasalahan Google di Amerika Serikat tentang pembelaannya dari permasalahan ini, yaitu Google memiliki banyak persaingan. Yang kedua, gugatan tidak menunjukkan bahaya bagi konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator meminta maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.